49 150-nya. 50-nya. Oh, kemarin baru ini ya, baru Mi'raj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Kemarin sudah dibahas ya, terjemah secara global. Dan tatkala kami menyelamatkan, najainakum itu kalau secara harfiah itu memisahkan kalian semua dari ali Fir'aun, yang mana halnya mereka itu yasumunakum, menimpakan kepada kalian semua su'al adzabi, siksa atau azab yang sangat jelek. Mana siksa yang sangat jeleknya itu? Yudzabbihuna abna'akum, mereka itu menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan pada hal yang demikian itu ada bala. Nanti diterjemahkan bala itu apa? Mir rabbikum, dari Rabb kalian semua, azimun, yang besar. I'lam annahu ta'ala lamma qaddama dzikra ni'amihi 'ala bani Israila ijmalan bayyana ba'da dzalika aqsama tilkan ni'ami 'ala sabilit tafsili liyakuna ablagha fit tadhkiri wa a'zama fil hujjati. Jadi susunan dengan ayat yang sebelumnya. Ketahuilah olehmu bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala mendahulukan penyebutan nikmat-nikmatnya atas Bani Israel secara ijmali. Secara ijmali itu secara global. Ingatlah nikmatku, ingatlah nikmatku. Sampai di dalam Al-Qur'an itu kita nggak tahu jenis nikmat apa sih. Karena kalau kita membicarakan nikmat, semua makhluk Allah itu mendapatkan nikmat. Tapi kok yang Bani Israel ini harus ditekankan oleh Allah untuk diingat. Nah, ini nikmat yang mana begitu? Maka di sini dijelaskan bayyana ba'da dzalik aqsamatil ni'am. Setelah itu, setelah menyebutkan secara ijmali, barulah menyebutkan secara tafsili, menjelaskan liyakuna ablagha fit tadhkir. Itu supaya lebih mengingatkan lagi. Karena orang yang diingatkan itu belum tentu dia ingat. Yang kita maksud apa, yang dia ingat apa, kan begitu. Wa azama fil hujjati, dan di dalam hujjah, karena mengungkit nikmat di sini dia sebagai hujjah kepada Bani Israel. Kenapa dengan nikmat yang sekian banyak kalian semua tidak mau beriman? Fakanahu qala udhkuru ni'mati wadhkuru idh najjainakum wadhkuru idh faraqna bikumul bahra wa hiya in'amatun. Maka seolah-olah Allah itu berkata, ingatlah kalian semua nikmatku, dan ingatlah kalian semua tatkala kami, itu sanes kami itu ya, bukan kami itu terjemahannya. Jadi kalau misalkan ada nahnu di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang mana dinisbahkan kepada Allah, jangan sekali-kali dimaknai kami, itu salah. Nanti orang jadi salah berpikir. Oh, ternyata Allah juga banyak. Itu ada loh yang berpikir seperti itu. Benar, itu ada itu. Ya, karena kami begitu. Atau ada yang mengatakan ini dengan bantuan malaikat. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, padahal nahnu di sini dia lil mutakallim mufrad. Tapi al muazzim nafsah, yang sedang mengagungkan dirinya. Jadi na yang disebutkan oleh Allah ini jangan
disebut kami, jangan dimaknai kami. Ya, itu harus diganti lah. Kalau terjemahannya susah rada gantinya ini. Terus jauhnya gimana? Gitu. Iya, makanya nggak boleh. Itu kami-kami itu apalagi orang-orang masih anak kecil begitu. Ya. Aku saja, aku. Jadi padanan kata kalau di Sunda itu kan beda ya. Jadi kalau di Sunda itu kan menyebut kata saya itu banyak. Ada abdi, ya, bisa kami, bisa kaula, bisa aing, bisa uing, banyak itu bahasa Sunda itu. Kalau bahasa Indonesia cuman satu, saya atau dua, saya dan aku. Selain itu apa? Enggak ada. Nah, makanya ini mau diganti ini sama apa? Aku saja sudah begitu. Jadi wa idh najainakum itu dan tatkala aku memisahkan kalian semua begitu. Nah, wadkuru dan ingatlah kalian semua idh najainakum tatkala aku tatkala aku menyelamatkan kalian semua. Jadi bahasanya itu najainakum, tanjiyah begitu ya. Nanti dibahas maksudnya apa. Wadhkuru idh faraqna bikumul bahra wa hiya in amatun. Dan ingatlah tatkala kami memisahkan laut untuk kalian. Nah, dan yang disebutkan ini beberapa nikmat. Jadi secara tafsir itu dimulai dari ayat ini. Sebelumnya secara ijmali. Secara tafsili dimulai dari ayat ini, yaitu apa? Penyelamatan dari Alu Fir'aun, kemudian diselamatkan dari adab, kemudian dibelahkan laut. Wal madhkuru fi hadhil ayah wa al-in'amul awal. Dan yang disebutkan di dalam ayat ke-49 ini adalah pemberian nikmat yang pertama, yaitu apa? Apa? Yang pertama? Diselamatkan dari Alu Fir'aun. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Wa idh najainakum di sini ada beberapa qiraah. Ada yang membaca najainakum, ada yang membaca anjainakum, ada yang membaca najaitukum. Jadi ada 3 cara membaca. Nah, sekarang kita bahas. Jadi separuh-separuh dulu ya. Ini bukan dari jumlah, tapi dari penggalan ayat yang mana di situ memerlukan penjelasan secara mufrad. Nah, wa idh najainakum, kita tidak akan bisa memahami satu ayat ini jika kita tidak memahami apa makna najainakum. Untuk membahas najainakum, kita harus membahas asal katanya, yaitu al-inja atau tanjiyah. Al-inja atau tanjiyah. Apa itu maksudnya? At-takhlis. Apa? Memerdekakan atau memurnikan. Ya. Wa anna bayana syai' minasyai' hatta la yattasila wa huma lughatani najja wa anja. Nah, kemudian jika sesuatu itu dia bersambung kemudian dipisahkan sehingga tidak ada menempel begitu, kita juga bisa mengatakan itu dalam bahasa Arab anja, ya, atau tanjiyah, najja yunajji atau najja gitu. Jadi ini nggak usah dibahas beda. Jadi kita bahasa tanjiyah itu dia memisahkan, intinya begitu. Yang tadinya itu ada ittisal, dia menjadi terpisah. Jadi secara bahasa bisa seperti ini. Dan ingatlah tatkala aku memisahkan kalian. Nah, mana tadi? Wahuma lughatani najja wa anja wa naja binafsihi wa qalu lil makanil ali najwatun li anna man sara ilaihi naja. Nanti ada tempat tinggi nih. Tempat tinggi itu nanti di dalam bahasa Arab ada namanya. Namanya itu apa? Najwa. Namanya najwa.
Kenapa tempat tinggi ini disebut najwa? Karena orang yang berada di tempat tinggi itu, maka dia jadi terpisah. Jadi kalau di bawahnya itu ada air nih, ada banjir, kemudian dia naik ke tempat yang tinggi, dia jadi naja, jadi terpisah dari banjir itu. Makanya dia disebut najwa. Jadi tempat untuk memisahkan diri dari keadaan yang di bawah begitu. Nah, ini kalau Syekh Yusuf senang bahas-bahas kayak gini nih. Kalau kalian nggak terlalu senang ya. Kemudian ayat khallasa wa innal maudhi'al murtafi' ba'inun amma in hatta anhu faka'annahu mutakhallisun minhu. Jelas tadi ya, karena dia itu tinggi, maka menjadikan dia itu berbeda dari apa-apa yang ada di bawahnya, maka seolah-olah tempat itu adalah yang menyelamatkannya, yang memurnikannya. Kemudian, nah sekarang kita paham berarti wa idz najainakum, dan tatkala kami memisahkan kalian semua. Kalau memisahkan berarti tadinya kan episode. Emang tadinya nyampur sama siapa? Min ali Fir'aun, dari alu Fir'aun. Nah, bahasa alu, ini banyak pembahasannya. Apa sih maksud alu itu? Ya, nah alu itu kalau di kita itu apa ya bahasanya? Kan suka disebut keluarga. Ya, suka disebut keluarga, dan keluarga ini nanti banyak hubungannya. Ada yang hubungannya itu hubungan darah, ada yang hubungannya perkawinan, ya, ada yang hubungannya ikhwah, persaudaraan. Makanya kita pernah membahas alu Muhammadin itu, dia ada makna umum, ada makna khusus. Di dalam makna khusus kalau kita mau lihat, misalkan itu keturunannya Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau mau lebih luas lagi secara keluarga, itu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau secara hukum nanti yang paling khusus itu Bani Hashim, Bani Muthalib. Karena itu masuknya ke apa? Ke ranah zakat. Nah begitu. Nanti lebih khusus lagi kemana? Lebih khusus lagi ke orang-orang mukmin yang soleh. Lebih khusus lagi dia ke orang lebih umum lagi dia ke orang-orang mukmin meskipun mereka itu ahli maksiat. Nah itu alu gitu. Jadi pengertian alu sendiri itu ahlun. Dan ahlun ini dia bisa bermakna penduduk, ahlul Madinah. Ya, cuman kita nggak pernah bilang alu Madinah, nggak pernah bilang, orang Arab nggak pernah bilang kayak gitu, tapi bilangnya ahlu. Makanya alu dan ahlu ini dia muradif, tetapi pemakaiannya berbeda. Yang satu dipakai kemana, yang satu dipakai kemana. Yusagharu bi uhailin. Nah ini nanti ditaklil lah, kenapa kok ini ahlun? Apa dalilnya bahwa asalnya ahlun? Jadi jangankan di dalam ilmu-ilmu yang apa ya, yang kita itu sudah banyak perlu di dalam ilmu-ilmu yang paling mendasar sekalipun seperti ilmu apa ini istiqaq, seperti di dalam ilmu istiqaq itu masih ada harus ada istidlal, harus mencari dalil. Kamu kok dari mana mau nyebut alu ini asalnya ahlun? Nah, itu harus ada dalil. Dicontohkan misalkan di sini. Contohnya karena alun itu kalau ditasghir bacanya jadi uhailun. Berarti kan jadi ada hak, tadinya gak ada hak. Berarti asalnya apa? Ahlun, karena kalau ditasghir jadi uhailun. Kalau bukan dari ahlun dari apa begitu? Nah ada istidlal itu, ilmu istiqaq sendiri. Udahlah kita nggak usah jauh-jauh, cukup sampai situ. Ya. Nah. Yuqalu ahlul kufah wa ahlul balad wa ahlul ilmi wala yuqalu ahlul kufah, tuh kan. Jadi ahlun itu dia a'ammu minal al. Ada enggak bahasa ahlul ilmi? Ada. Ada enggak bahasa ahlul ilmi? Pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar. Emang enggak pernah baca kitab gitu. Jadi enggak pernah dengar, ketahuan deh. Jadi ahlun itu dia lebih umum. Ada ahlu Makkah. Ada. Jadi ahlun itu lebih umum. Kepada tempat dia kena, kepada orang dia kena. Kalau ahlun itu kepada sifat, kepada orang dia kena. Sama tempat gak kena. Nah, maka faka'annahu qala al ahlu hum khosatus syai'. Jadi ahlun itu dia khosatus syai'. Dia yang mengkhususkan kepada sesuatu. Min jihati taglibihi alaihim. Dari arah namanya sumarambahan nanti dari arah menyebar
Taglib saja sudah lah ya. Dari arah bukan menyembah apa ya? Ya sudah, taglib itu mengalahkan sebetulnya itu, ya. Meliput. Dari segi meliputnya sesuatu itu kepada sesuatu itu. Nah, wal alu khosotur rojul min jihati korobatin au suhbatin, dan alu itu dia khosotur rojul, jadi yang mengkhususkan kepada seseorang, min jihati korobatin au suhbatin, baik dari jihad kekerabatan atau dari jihad suhbah, kebersamaan, kebertemanan. Wa hukiya an Abi Ubaidah annahu sami'a fasihan yaqulu ahlu Makkah alullah. Jadi khosotur rojul yang disebutkannya di sini siapa? Rojul di sini siapa? Wa idnajainakum min ali fir'aun. Berarti siapa rojulnya? Rojulnya siapa? Fir'aun. Kan khosotu fir'aun. Jadi yang taglib tadi itu nggak barengan lah gitu nya. Ya, dia karena dia bukan secara hisi begitu, tapi secara maknawi, yang membarengi secara maknawi. Jadi Bani Israel ini dipisahkan oleh Allah dari siapa? Dari alu Fir'aun, ya, dari khosotul Fir'aun begitu. Dari jihad apa? Dari jihad suhbah, dari jihad pertemanan. Jadi balad mun disundakeun mah kieu, jeung inget maraneh teh euy saha Bani Israil waktu kula misahkeun arajeun kabeh ti sohibna Fir'aun begitu. Begitu kan tadi langsungnya tuh kudu make. Beda gitu aja langsung ada utusan. Ya kan namanya juga ngajinya Mafathul Ghaib ya, jadi harus pakai istidlal begitu. Kenapa kok begitu cara memahaminya? Tadi itu saya lama debat sama orang Kristen 2 jam 3 jam dari jam 1 sampai jam 4 itu bikin kalapar. Itu kasihan gak tahu ilmu logika. Saya itu nanya, apa dalilnya Yesus itu Tuhan? Kamu tahu dari mana Yesus ini Tuhan? Karena Tuhan Maha Kuasa. Nyambung gak itu? Ya enggak nyambung. Saya itu tidak menanyakan kenapa Tuhan Maha Kuasa. Saya tanya, kamu tahu dari mana Yesus itu Tuhan? Ya karena kalau Tuhan mau jadi Yesus ya jadi, nggak ada yang bisa. Enggak lagi. Coba urang rek kumaha ngobrol ke ta'alu kudro. Dikasih logika gini. Kalau saya itu lihat benda hitam, kemudian saya punya sangkaan benda hitam itu kambing, kemudian dia terbang, pasti saya itu punya kesimpulan bahwa dia itu burung. Kesimpulan saya kambing itu dia salah, kecuali kalau dari awal saya sudah didoktrin itu kambing, maka kesimpulan saya apa? Itu kambing terbang. Sekarang logis nggak kalau misalkan saya itu lihat manusia, kesimpulan saya itu manusia? Logis. Kalau misalkan kamu lihat manusia, kesimpulan kamu itu Tuhan, itu dari mana? Dia bilang karena Tuhan Maha Kuasa. Cik orang itu Tuhan Maha Kuasa. Kan iya jelema iya. Kok jadi Tuhan itu gimana? Terus saya bilang gini, lah kalau misalkan dengan melihat manusia bisa punya kesimpulan itu adalah Tuhan, bisa dong saya lihat sapi dan punya kesimpulan itu Tuhan. Ya bisa-bisa aja, cenepok nanti tuh ya. Cik orang teh kumaha ngobrol karunya euy. Capek sampai di akhirnya ginilah. Kalau misalkan Tuhan itu Maha Kuasa, bisa nggak Tuhan itu memasukkan bumi ke dalam ke dalam lubang jarum, tapi lubang jarumnya tetap segede gitu, buminya tetap segede itu. Bisa dong, Maha Kuasa. Gimana caranya? Nggak tahu, saya belum pernah jadi Tuhan. Oke, sekali lagi terakhir ya mah, cukup tanya. Oke, ini terakhir nih. Bisa nggak Tuhan menciptakan batu? Tuhan kan Maha Kuasa. Bisa nggak Dia menciptakan batu yang Dia sendiri tidak bisa angkat? Ya bisa dong. Tuhan kan Maha Kuasa. Nih, kalau Tuhan bisa bikin
batu yang dia tidak bisa angkat, berarti dia tidak jadi maha kuasa. Karena dia tidak bisa mengangkat batu itu. Tapi kalau dia tidak bisa membuat, berarti dia juga tidak maha kuasa. Ya saya belum pernah jadi Tuhan, pokoknya bisa aja. Wassalam. Wah susah, kumaha rek ngobrolkeun kudro, kumaha. Saya sampaikan Kak, bukan putus asanya. Sampaikan Kak kieu. Oh, akhir zaman itu pantas kata Imam Sanusi, menyebarkan ilmu di akhir zaman itu kada ayyakuna muharraman. Dia itu bisa jadi dihukumi haram. Karena udah nggak bisa, mau dari mana? Coba kita mau nyelamatin apa nih? Mau nyelamatin orang-orang Kristen di luar Islam. Wong di dalam Islamnya aja acak-acakan kayak gini, terus kita mau kebenerin Islam. Lawong ahlu sunnahnya aja kayak gini, kita mau kebenerin ahlu sunnah. Lawong NU-nya aja sekarang udah kayak gini. Nah terus gimana? Kita tuh mau kebenerin apa? Bener, mending diem. Mending diem. Orang geus kagok, capek sebenarnya. Oh geus kanyawan, mending ulah. Mending ulah. Kan subscriber geus genep ratus lemah. Etik deui 1000. Ai. Hah? Ganti topik. Ya, geus moal sunggal senggol aya geus moal dikat-katan sunggal senggol moal naon. Percuma. Ya udahlah kasih ilmu aja gitu. Percuma sekarang itu. Mending harian Wahabi. Aman. Harian Wahabi we heula. Yang harian ibad barek libur. Moal di jero we. Baik geus. Ya, jadi kewajiban sudah ditunaikan. Ke Gus Baha kewajiban sudah ditunaikan. Begitu. Udah sekali-sekali anu cukup. Ya dibully pareuman we komentarna aman. Nah, capek-capek nih. Ala kulli halin. Jadi kenapa harus istidlal? Jangankan di dalam perkara-perkara yang besar. Kita memahami ini, lafaz ini dipahami apa, lafaz ini dipahami apa, itu harus punya dalil. Karena jika tidak punya dalil, semua orang bisa mengatakan apa yang dia mau. Kemudian amma Fir'aun. Nah sekarang kita bahas Fir'aun ini siapa? Fir'aun ini ahlu Fir'aun. Oh kita bilang Fir'aun dari dulu. Ternyata fotonya beda. Sampai ada di pikiran kita. Siapa sih Fir'aun itu? Apa Fir'aunu bahwa alamun liman malaka misra minal amaliqoh takusoiro wahirokla. Jadi dia itu isim alam bagi yang memiliki Mesir. Jadi raja Mesir. Kalau bukan nama Afron, jadi namanya ada gitu. Kalau di kita, kalau di gelar, kalau di Indonesia itu kan presiden. Kalau di Inggris perdana menteri PM. Ya. Itu bukan perdana menteri, prime minister. Ya, perdana menteri PM itu prime minister. Prime minister itu ya. Itu Malaysia itu prime minister. Jadi dan ingatlah tatkala kalau orang Malaysia ke Malaysia kalau orang Inggris ya si orang dari teh wa idnajainakum min prime minister gitu. Tapi pakai the prime minister. Karena pakai apa? Alam begitu. Ya, alam. Min Ali Firaun. Nah, kalau di apa? Minal Amalikoh dia dari bangsa Amalik bangsanya seperti Koisor Wahirokla di Malikir Rum, rajanya Rum disebut Kaisar, nah, makanya disebut Caesar, ya, Julius Caesar, nah, bukan Caesar. Ada Caesar, ada Caesars. Wahirokla dan seperti Heraklius bagi rajanya Rum. Wa Kisro limalikil Fursi dan seperti Kisro bagi raja Persia. Wa Tubba'in limalikil Yaman. Wa Khokon limalikil Turk. Wa Talafu fi Fir'aun min wajhain. Nah, sekarang kalau Fir'aunnya itu gelar, berarti orangnya punya nama dong. Ya, emangnya di kita
Nggak bakalan jadi raja, dinamain aja dari lahirnya raja. Juli Antoni, lulusan DA. Emang nggak ada cepat-cepat kok jadi raja, makanya dinamain raja. Emang deh kita, itu. Sok naik kita jadi Firaun, tegas apal mah. Maukah kita jadi Firaun? Raja kan? Ya makanya kan raja, nggak apa-apa lah jadi Firaun. Ya raja Mesir begitu. Jadi makanya orang cerdas itu nggak bakalan ribut sama lafaz. Nggak bakalan ribut sama lafaz. Ini namanya siapa? Annahum ikhtalafu fismihi fahaka ibnu Jurayjin an qaumin annahum qalu Mus'ab ibnu Royan. Ada yang mengatakan namanya Mus'ab bin Royan. Ada yang mengatakan namanya Al-Walid bin Mus'ab. Ya. Jadi berarti anaknya Mus'ab. Jadi ada yang mengatakan bapaknya the first, ada yang mengatakan the second. Walam yakun minal fara'inah ahadun asyadda ghilzatan wala aksa qalban minhu. Dan tidak ada fara'inah dan tidak ada Fir'aun yang hatinya lebih keras daripada dia. Makanya ada yang menyebutkan Nabi Musa ini berdakwah kepada dua Fir'aun. Kepada dua Fir'aun, bapaknya sama anaknya. Ada tuh. Ada yang menyebutkan seperti itu. The first sama the second. Dua masa pemerintahan. Awalnya sama bapaknya. Terus dan yang ditenggelamkan ini nanti masa bapaknya, ya anaknya. Yang ditenggelamkan itu anaknya. Ya, anaknya berarti siapa? Mus'ab ini. Ya. Mus'ab. Walid bin Mus'ab. Walam yakun minal fara'inah ahadun. Nah, jadi ini adalah Fir'aun yang paling lalim. Yang mana hatinya paling keras. Kalau mau naikin BBM, nggak pernah bilang-bilang. Saking keras hatinya itu. Tahu-tahu naik aja BBM-nya itu. Ya. Jam 12 tahu-tahu naik aja. Itu hatinya keras itu. Nggak ngerti orang besok-besok pas beli bensin tahu-tahu mahal. Ustaz, hati-hati, bodo amat. Jempil lo kalau mau dipotong baik. Emang nggak ada yang kayak gitu dari dulu-dulu itu nggak ada. Operasi senyap naikin BBM nggak ada dari dulu. Wa dzakara Wahbu ibnu Munabbih anna ahlal kitabain qalu aing euy naon dari aing ieu. Inna Fir'auna kana qobus wa kana minal qibti. Tapi ada juga yang mengatakan namanya itu Qobus. Dan dia itu termasuk dari suku Qibti. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi yang pertama 3 pendapat. Yang pertama 3 pendapat. Yang kedua, qala Ibnu Wahbin, ini dari Ibnu Wahab. Nah, ini hal-hal yang seperti ini zonni. Jadi kita itu jujur. Datanya kurang lengkap, cuman ihtimal, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya. Ayat ada 3, jadi kita sebutin 3-3-nya gitu. Kalau mau tahqiq ya tahqiq. Nah biasanya kalau tafsir-tafsir yang tipis-tipis itu nggak bilang kayak gini, udah sebutin satu lah. Lah kamu sama bapaknya gak kenal, sama anaknya gak kenal, udah pokoknya Fir'aun aja. Gak usah banyak ngomong, udah pokoknya Fir'aun, didakwahin sama Nabi Musa, ditenggelamin, selesai. Intinya bukan di namanya siapa. Nanti udah ketahuan namanya, mantannya siapa. Tanya lagi. Udah gak usah tahu. Intinya bukan di situ. Cuman kalau misalkan mau tadqiq ya ada. Yang kedua ini Ibnu Wahbin, inna Fir'auna Yusuf. Ada yang mengatakan Fir'aun di sini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan Fir'aun. Lah siapa? Lah iya kan raja kan Nabi Yusuf itu. Nah, dua Fir'aun Musa, wahada ghairu shahihin. Wih, ini pendapat paling jelek ini, tidak sahih. Ya masa? Masa Nabi Yusuf? In kana baina dukhuli Yusuf Misra wa baina an dakhala Musa aktaru min arba'imiati sanatin, karena dari waktu Nabi Yusuf masuk Mesir dengan Nabi Musa masuk Mesir itu waktunya 400 tahun. Iya beda masa. Nah makanya nggak sahih. 400 tahun bedanya. Cuman kan kalau bedanya 50 tahun bisa jadi. Ini siapa Fir'aunnya? Yusuf. Ayo cilaka ya. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq wa ghairu Fir'aun Yusuf wa anna Fir'aun Yusuf. Oh maksudnya bukan Nabi Fir'aun, dia Fir'aunnya Fir'aun Yusuf. Bukan Yusuf Nabi Fir'aun, bukan. Kan Nabi Yusuf itu kan jadi apa? Jadi menteri begitu. Ya, jadi menteri Nabi Yusuf itu. Nah, Fir'aun yang ditenggelamkan itu Fir'aunnya Nabi Yusuf.
Zaman Nabi Yusuf. Jadi Fir'aunnya zaman Nabi Yusuf ditenggelamkan begitu. Oh jauh itu 400 tahun kelamaan. Begitu. Bukan Nabi Yusufnya bukan. Nabi Yusuf kok jadi Fir'aun? Gak, salah. Bisa diedit. Kalau Muhammad bin Ishaq. Wa khairu fir'auna Yusuf wa anna fir'auna Yusuf kana ismuhu Ar-Rayyan ibn al-Walid. Itu bukan Fir'aunnya Yusuf karena Fir'aunnya Nabi Yusuf itu namanya Ar-Rayyan. Nah, jika kita sudah tahu, jadi mana nih yang benar? Pokoknya udahlah ada khilaf. Jadi Fir'aun yang mana udah ada khilaf. Nah, kalau kita tahu, berarti kita tahu sifatnya yang penting. Fir'aun ini adalah yang hatinya paling keras. Yang tadi tuh kalau naikin BBM gak ngomong-ngomong. Ini udah hatinya paling keras udah, ya. Fir'aun yang ini tuh. Nah, alu Fir'aun ini siapa? Fala syakka annal murada min huna man kana min qaumi Fir'auna. Bahwa yang dimaksud di sini adalah kaumnya Fir'aun. Wa humul ladzina azamu ala ihlaki bani Israil. Dan mereka itu adalah yang punya azam untuk menghancurkan Bani Israil. Jadi mereka itu siapa? Min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Jadi alu Fir'aun itu kaumnya Fir'aun. Jadi satu kaum, maksud satu kaum itu satu apa? Satu bani lah begitu kira-kiranya. Ya. Jadi Kipti. Nanti kalau Fir'aunnya ini orang Kipti. Nah, siapa mereka itu? Sifatnya seperti apa? Yang mana mereka itu punya azam untuk menghancurkan Bani Israil. Liyakuna ta'ala munjian lahum minhum bima tafaddala bihi minal ahwali allati tujibu baqa'ahum wa halaka fir'auna wa qaumihi. Memangnya kenapa kok si keluarga Fir'aun ini atau si kaumnya Fir'aun ini ingin membinasakan Bani Israel? Supaya Allah Subhanahu wa taala munjian lahum, menyelamatkan mereka dari mereka. Ya, jadi bagaimana ya supaya Bani Fir'aun ini selamat dari kecelakaan yang akan ditimpakan oleh Bani Israel. Ya, ancaman. Jadi ini apa? Nah ini Bani Israel ini ada ancaman nih. Buat siapa? Buat kaum Fir'aun, begitu. Ya. Makanya kita binasakan sajalah. Nah, begitu. Jadi ada motif di belakangnya. Makanya kenapa Bani Israil ini ingin menghancurkan? Kaum Fir'aun ini ingin menghancurkan Bani Israil. Selesai. Ya. Jadi itu wa idz najaynakum min ali Fir'aun. Nah, bagaimana memang keadaannya Fir'aun ini kok harus dipisahkan? Bukannya enak? Rumah ada kan? Harus bersyukur kalian itu. Ya. Hidup di bawah garis khatulistiwa. Ini harus bersyukur. Kok ada masalah apa sih memang Fir'aun sama Bani Israil ini? Ya sumunakum tuh. Yang mana keadaannya si alu Fir'aun itu ya sumunakum. Apa itu? Fahuwa min mansamahu khosfan. Yaitu yang mengusahakan untuk tenggelam. Idza aulahu zulman. Jadi apa ya? Ya sumunakum itu mengusahakan supaya binasa. Yang mana si alu Fir'aun itu mengusahakan supaya membinasakan kalian. Ya, dengan apa? Dengan soal adab. Idza aulahu zulman. Qala Amr ibnu Kulthum. Idza mal maliku saman nasa khosfa abaina an tuqirral khosfa fina. Wa asluhu min sama asil'ah. Idza talabaha ka'annahu bimakna yabghunakum su'al adzab wa yuridunakum bikum. Asalnya itu dari sama sil'ata. Jika mencari sil'ah itu sama, mencari-cari. Jadi kita bisa mengatakan ya sumunakum itu yang mana mereka itu mencari-cari untuk kalian.
Mencari apa? Soal adab. Coba. Jadi diteangan ada pokoknya kumaha carana pokoknya. Pokoknya dicari-cari aja biar dia itu menderita. Ya. Ini kalau dikerjakan, dikasih kerja, nggak digaji, itu udah menderita belum? Udah menderita. Ya. Cuman dia belum suul adab, dicari-cari lagi gimana supaya lebih menderita. Ya. Besoknya sambil dicambuk, tapi waktunya makan dikasih makan. Udah kebiasaan, dicari-cari lagi. Nah ini si tukang cari-cari kesalahan ini. Ali Fir'aun. Bobo aing. Oh aing. Ya. Dia cari-cari biar kena azab yang paling jelek. Ini kayaknya kurang greget kita nyiksa nih. Ya, besok cari lagi terus. Coba kehidupannya sehari-hari kayak gitu. Kalau misalkan disiksanya sehari, kita kalau main ke Ethiopia, itu kasihan orang Ethiopia itu. Ya. Cuman kayaknya kata orang Ethiopia juga orang Indonesia kasihan. Ya kayaknya juga kayak gitu. Ya. Kasihan ya. Kenapa? Oh, berasnya banyak cuman nggak bisa makan. Jadi kayak apa? Bahasanya cukup teh. Mati di lubung padi. Saya mati di gurun pasir. Kamu mati kok di lumbung padi. Gitu. Nah, kasihan gitu. Kalau udah biasa, manusia kan biasa. Ini kalau udah terbiasa, soal adab. Dicari lagi, ditekan lagi begitu. Cukai rokok naikin. Udah naik. Udah mentok. BBM, udah mentok. Apa tuh? Asuransi. Udah, soal adab udah. Ya, nanti listrik kayak tagih semua. Itu. Sumunakum soal adab. Engke ieu mah dipotongna geus Prabowo naik. Prabowo naik potong ku aing. Prabowo can naik kumaha ka kedeung deui pan Oktober. Mana tadi itu? Ya sumun. Nah, ka'annahu bimakna yabghunakum su'al adabi wa yuridunakum bikum wasu'u masdaru sa'a bimakna sayyi. Dan su itu jelek kan, kalau bahasa kita itu jelek. Makanya ada bahasa a'udzu billahi min su'il khuluq wa su'il fi'li. Jadi yang jelek-jelek. Wa mana su'il adab wal adab kulluhu sayyi'un asyadduhu wa as'abuhu. Ka'annakum hawu. Jadi adab itu enggak usah dikasih bahasa jelek. Udah jelek. Ya sumunakumul adzaba. Ya. Itu udah dikasih cukai itu udah jelek. Ini udah kasih cukai dia naikin, udah naikin 2 kali. Ya. Gitu. Jadi nggak dikasih subsidi itu udah jelek, cari untung lebih jelek lagi gitu. Ya. Adab itu nggak usah dikasih udah jelek. Apalagi ini udah adab dikasih sifat Wah udah deh, double. Ya sumunakum soal adab. Wahtalafal mufassirun fil murad bi su'il adab. Nah, terus kalau misalkan sekarang disebut su'ul adab, berarti ini kan sifat dari perbuatannya kan? Emang perbuatan macam apa sih kok sampai disebut su'ul adab itu? Ya. Perbuatan macam apa? Mencabut subsidi kah? Istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng. Nah, apa yang dimaksud dengan su'ul adab? Apa sih perbuatannya Alu Fir'aun ini sampai disebut su'ul adab? Innahu ja'alahum khawalan wa khodaman. Jadi kan ada 2 lihat ya. Yudzabbihuna yasumunakum su'al adab. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini badal memang. Tapi badalnya bukan badal kulli, tapi badal ba'di. Ba'di'an kulli. Jadi bukan itu saja. Cuman disebutkan yang paling jelek begitu. Bukan cuman menyembelih anak-anaknya. Ya kalau gitu udah bisa enak tuh kudu maraban. Jadi apa sih sebetulnya itu siksanya itu? Nah, innahu ja'alahum khawalan wa khodaman lahu
wa sannafahum fi a'malihi asnafan. Fir'aun itu menjadikan mereka itu Bani Israel sebagai budak-budak dan sebagai khodam-khodam baginya. Jadi kalau butuh pekerja-pekerja kasar itu carinya dari Bani Israel. Wasannafahum fi amalihi asnafan, dan menggolongkan menjadi beberapa golongan. Jadi yang ini kerja anu, yang ini kerja anu, yang ini kerja anu gitu. Kalau yang enak-enak ngambilnya dari luar negeri. Kalau yang nggak enak ngambilnya dari sini. Gitu. Nanti supervisornya dari luar negeri. Cuman Bani Israel ini, Bani Israel ini dijadikan apa? Pekerja-pekerja kasar. Ya, nanti bangun jalan begitu. Yang ngangkutnya, yang nyinduknya itu orang Bani Israel. Mandor-mandornya luar negeri. Gitu. Ya kayaknya sih begitu. Tapi ngobrol ke Fir'aun mana gitu. Orang Fir'aun. Bahwa ada bosan apa amali asnaf. Pasien pun kanu yabnuna lahu. Maka sebagian itu membangun apa? Membangun bagi Fir'aun. Ya, jadi membangun jalan. Membangun rumah-rumah gitu ya. Nah, piramid-piramid itu. Nah ini yang kerjanya ini Bani Israel. Lokal-lokal itu. Wasin pun kanu yahrusuna lahu. Sebagian itu apa? Menanam. Jadi ini kelompok petani, ini kelompok pembangun. Wasin pun kanu yazra'una lahu, sebagian lagi memanen. Ya kan beda-beda ya, beda waktu tanam ini, waktu panen itu, panen ini, nanam itu, begitu. Mana? Cuman batu bara belum ada dulu, batu bara belum ada. Fahum kanu fi a'malihi wa man lam yakun fi nau'in min a'malihi kana ya'muru bi ayyudu alaihi jizyatun yu'addiha. Maka mereka itu ada di dalam perbuatannya Fir'aun. Ya, maksudnya dikerjakan begitu untuk kepentingan dirinya. Wa man lam yakun fi nau'in min a'malihi, dan bagi yang tidak cakap untuk bekerja, kana ya'muru bi ayyudu alaihi jizyatun yu'addiha. Harus membayar jizyah. Gitu. Ya enak-enaknya enggak ada. Enggak ada enaknya. Pahum kanu geus aing geus. Pahum kanu fi amali dasa cocok. Pahum kanu fi amali wa man lam yakun fi nau'in min a'malihi kana ya'muru bi ayyudu alaihi jizyatun yu'addiha. Wa qala as-suddi. Ya, kamu enggak usah bangun-bangun apa-apa, cuman kamu kalau dagang pajaknya 50%. Itu tuh Fir'aun tuh. Ya, pajaknya gede. Kalau enggak apa kerja begitu. Wa qala as-suddi kana qad ja'alahum fil a'malil qadirah as-su'bah. Mithlik kansil mabroz wa amalitin wa nahtil jibal. Dan pekerjaannya itu bukan pekerjaan-pekerjaan ringan, tapi pekerjaan-pekerjaan super berat. Seperti apa? Seperti menyapu tempat-tempat BAB. Jadi pembersihan. Wa amalitin wa nahtil jibal. Membuat apa? Batu bata dan memahat gunung-gunung. Kalau di Indonesia mah tuh digaji di Indonesia mah. Ya, itu mah di kita mah tuh fair gitu mah ya, digaji. Dulu itu enggak digaji, kerja rodi. Nah, kalau zaman Belanda dulu nih, zaman Belanda. Itu bukan enggak digaji, itu gajinya ada. Ngan ditilep. Jadi budaya tilep menilep itu udah dari dulu. Ya, itu kwitansinya ada. Kwitansinya mau ngelak gimana ya? Jadi gitulah ya, tilep menilep. Awas ya, amplop ke ustaz bisa ditilep. Gitu, no. Makokom sorry. Ini budaya tilep menilep itu udah dari dulu tuh. Ya. Jadi maka dibayar emang udah. Ya jadikan apa? Nah kan makanya kenapa 3,5 tahun Jepang itu lebih parah daripada Belanda. Ya. Jadi kalau Jepang itu mandor-mandornya pun gak kebagian. Kalau Romusa udah itu, ya komandor dapat pegang, tunggu ngomong sih. Ayo kita dibayar. Dulu itu ya dibayar. Zaman Belanda itu. Fahum kanu fi amalihi wa qala as-suddi. Mana tadi?
Wa hakallahu ta'ala an bani Israil annahum qalu li Musa udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Sebelum kamu datang Musa, sebelum kamu jadi rasul, kami udah disiksa. Sekarang kamu jadi rasul apalagi? kan Firaun itu nyiksa tuh kan nggak mau ada apa? Ya ada alasannya lah nanti gitu ya. Sebelumnya aja udah kayak gitu, apalagi setelah Nabi Musa datang. Edan-edan disiksanya itu. Wa qala Musa li Fir'aun wa tilka ni'matun tamunnuha ala an abadta bani Israil. Wa alam anna kaunal insan tahta yadil ghair bi haitsu yatasarrafu fihi kama yasha' la siyama idza istamalahu fil a'mali syaqqati su'batil qadirah fa inna dzalika yakunu min asyaddi anwa'il adzab. Jadi ketahuilah olehmu, manusia itu tatkala dia dirampas kemerdekaannya, maka itulah azab yang paling pedih. Itu tatkala kemerdekaannya dirampas. Makanya kita itu harus bersyukur nih. 17 Agustus sekarang itu, ya harus banyak-banyak berterima kasih karena kemerdekaan yang sudah dihadiahkan, dicapai. Itu kan ada orang-orang bilang itu, oh kemerdekaan ini dihadiahkan, itu dicapai. Belanda datang lagi kan, pas Jepang balik, Jepang pulang, kan Hiroshima Nagasaki itu dibom. Si Belanda kan datang lagi. Gak ada Jepang, datang lagi. Nah itu perjuangan udah Indonesia lawan Belanda. Makanya Belanda itu nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia sampai tahun berapa itu kan? Lama kan? Nggak mau mengakui kalau lagi upacara bendera itu nggak mau datang. Kalau Megawati sama SBY juga baru kemarin juga baru mau datang itu. Mana tadi? Fa inna dzalika yakunu min asyaddi anwa'il adzab hatta inna min hadhihi halatuhu rubbama tamanal mauta fa bayyana Allah taala azima ni'amihi alaihim bi an najahum min dzalika. Nah, orang itu kalau udah kayak gini mending mati. Mau ngapain hidup coba? Bangun tidur. Tangan mandor. Bangun tidur. Tangan mandor udah kayak gini. Ya kalau misalkan duitnya gede mah ya enggak apa-apa lah. Enggak ada duitnya. Coba hidup itu dari hari ke hari penderitaan. Maka sahlah disebut asyadul adab. Hatta inna man hadhihi halatuhu rubbama tamannal mauta. Kalau orang udah kayak gini, bilangnya itu ya udah mending mati. Fa bayyanallahu taala azima ni'amihi alaihim bi an najahum min dzalika. Makanya nikmat Allah yang paling besar itu yang disebutkan sama Allah, orang-orang yang dalam keadaannya seperti itu diapakan? Diselamatkan, dipisahkan. Nah ini Bani Israil juga lucu. Emang orang kalau udah selesai dari satu masalahnya selesai? Enggak kan? Ini masih panjang ceritanya. Ini awal permulaan. Awal permulaan cerita. Hatta inna minat tsumma innahu ta'ala atba'a dzalika bi ni'matin ukhra a'zama minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat lain yang lebih besar. Faqala yudabbihuna abna'akum. Nah, bukan hanya itu, tapi anak-anak laki-lakinya pun disembelih. Wa ma'nahu yaqtuluna dzukurata minal aulad dunal inath. Maksudnya itu apa? Anak-anak yang laki-laki disembelih, yang perempuan-perempuan dibiarkan. Wa huna abhasul awalu anna dzabhat dzukur dunal inath madarratun min wujuhin. Sebentar nih, ini ada masalah. Apa masalahnya? Fir'aun ini pemimpin macam apa? Kenapa? Bukankah sumber daya yang paling bagus dari satu negara itu sumber daya manusia? Kok disembelih? Ini manajemen negara macam apa ini? Ya, makanya Prabowo itu bagus sekarang. Mau ada makan gratis. Fir'aun mah disembelih, ini dikasih makan. Wow, itu program bagus. Ya. Bikin ya, itu cari aman. Itu programnya program bagus itu. Ya, Fir'aun itu sembelih. Ya, Prabowo dikasih makan, itu dibiarin hidup aja kayak Jokowi, udah bagus. Udah bagus itu. Wah, Jokowi itu udah bagus. Ya, dibiarin hidup aja udah bagus. Sama Prabowo dikasih makan. Ya, nggak tahu 7.500 berapa.
Ya nggak tahu berapa lah ya. Lumayan itu 7.500 kalau nggak dipotong-potong saja. Kalau ada potongan-potongan nyampe bagus itu 7.500. Kalau di penjara itu 15.000 sehari, ternyata bukan satu kali makan itu di penjara. Satu hari 15.000, sekali makan 5.000. Sangguna hungkul kayak KFC 12.000. Nasinya doang 12.000, 5.000. Wah, ini nggak tahu siapa yang sabar. Yang kasih makan apa yang makan. Nah ini kok gimana sih Firaun itu, manajemen negaranya gimana? Ya, orang sumber daya yang paling bagus kok dihabisi. Nah, ini min wujuh ya. An-nadabhal abna yaqtadi fana ar-rijal wa dzalika yaqtadi in qita'an nasal li anna an-nisaa aida in faradna fala ta'thiru lahunna albattah fi dzalika wa dzalika yufdi akhirul amri ila halakir rijali wan nisa. Ya kalau misalkan laki-laki yang kecilnya disembelih terus cewek-ceweknya dibiarin, lah terus kan punah juga akhirnya. Ya, kan pola pikirnya gitu ya. Akhirnya kan punah juga begitu. Nanti bakal punah, nggak ada orang. Kalau nggak ada orang, nggak ada yang bisa dijadikan kerja rodi kan begitu. Wasaniha annahala karrijali yaqtadir. Sekarang itu China bisa jadi negara superpower. Nah, kenapa? Penduduknya banyak tuh. 1 miliar lebih kan? 1 miliar lebih. Annahala karrijali yaqtadi fasada masolihin nisa'i fi amril ma'isyati. Kemudian punahnya laki-laki itu akan memastikan fasada masolihin nisa fi amril ma'isyah. Nanti cewek-cewek ini gimana kehidupannya? Yang ganti lampu siapa? Pak Isanya perempuan ini, ya itu kan kemarin ada bagus tuh, kan yang perempuan ini dia dikatakan akalnya lebih rendah daripada laki-laki kan? Itu teh salah paham, woy. Bukan begitu cara memahaminya. Jadi perempuan itu akalnya lebih rendah daripada laki-laki, bukan seperti itu. Bukan, jadi bukan gini ya. Ini laki-laki 2, perempuan 1, bukan secara akal itu. Tapi gimana? Tapi si perempuan ini emosinya 2 kali lipat daripada akalnya. Perempuan ini emosinya 2 kali lipat daripada akalnya. Makanya misalkan sekarang kita lihat tuh Sri Mulyani Menteri Keuangan, sok Abah sok jadi Menteri Keuangan. Mau gimana Abah jadi Menteri Keuangan itu? Ya. Jadi nggak mesti perempuan itu lebih bodoh daripada laki-laki, itu nggak mesti. Karena yang jadi bandingannya itu apanya? Emosinya. Jadi laki-laki itu emosinya tidak lebih daripada intelektualitasnya. Kalau perempuan mau sepintar apapun, emosinya lebih tinggi daripada kecerdasan dan daripada akalnya. Tapi kalau misalkan kita mengadu kecerdasan laki-laki dan perempuan, ya itu mah gimana afrodnya itu mah, gimana individunya, begitu. Jadi jangan heran kalau ada cewek itu lebih pintar daripada cowok. Ya, jangan heran. Wah ini mantik juga yang cewek-cewek ini kan. Ya gitu, kayak anak-anak. Wih, ceplok. Gitu kan ya emang kayak gitulah ya, emang kayak gitu. Jadi kalau misalkan mentang-mentang ada hadis dari Rasulullah ini ya, hadis itu kalau tidak sesuai dengan kenyataan, bukan kenyataan yang salah, hadis yang salah. Hadis yang salah. Sekarang Rasul mengatakan laki-laki lebih pintar daripada perempuan. Lah kenyataannya berarti yang salah bukan hadisnya, dan kenyataannya pun bukan dan yang salah pun bukan kenyataannya. Yang salah apa tuh? Memahaminya yang salah. Begitu. Oh, berarti pahamnya begitu ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i punya murid perempuan. Punya guru. Imam Syafi'i punya guru perempuan. Datang ke orang sok jadi orang. Ya itu Siti Nafisah. Nah, gitu. Cuman ya secara umum kalau laki-laki ini habis, ya kerjaan, ya perempuan mau gimana ngurus, gitu. Rusak kehidupan sehari-harinya. Wataniha annahala karrijali yaqtadi fasada masolihin nisa fi amri ma'isyah. Udah. Fa innal mar'ata la tatamanna wa qadin qata'a anha ta'ahudur rijal wa qiyamuhum bi amrihal maut. Lima qad yaqu ilaiha min naqdil 'aishi bil infiradi fasarat hadhil khoslah azimatan fil mihan. Nih, perempuan itu ya nggak usah dijadiin hamba sahaya, nggak usah. Hilang saja laki-lakinya, pengen bunuh diri. Cowoknya nggak ada aja udah, perempuan itu kehilangan arah.
kehilangan arah. Aduh, gimana ini nanti kalau misalkan di zaman Firaun yang biasanya ngangkat-ngangkat batu, tiba-tiba jadi ceweknya, kan kasihan kan? Mau gimana ini kehidupan saya? Tidak sesuai spek. Wan najatu minha fil izami takunu bihasabiha. Fataritu anna qatlal walad akibal hamlit tawili wa tahammulil kaddi war raja'il qawiyyi bil intifa'i bil mauludi min azamil adabi li anna qatlahu wal halatu hadhihi ashaddu min qatli man baqiyal muddata tawilata mustamti'an bihi masruran bi ahwali fa ni'matullahi minat takhlisi lahum min dzalika bihasabi syiddatil mihnati fihi. Kemudian ini pun memang azab yang sangat pedih. Kenapa? Lihat, nih ibu ya udah mengandung 9 bulan, terus melahirkan anak cowok langsung disembelih. Itu sakit hatinya buat si cewek itu luar biasa. Kalau udah gede, gede onaman pernah ngejadikan hati. Ini di sininya gitu disebutinnya. Kalau udah gede kan pernah nyakitin hati ya. Kalau baru keluar, apalagi yang disembelih suami-suaminya. Bangga. Besoknya syukuran. Wali kita ada beli sate sih cukup majikan anak. Ini kalau misalkan baru lahir udah disembelih, hamil 9 bulan, melahirkan belum apa-apa udah disembelih, belum pernah nyakitin, ya. Terus kan anak itu jadi harapan masa depan, harapan bangsa. Warabiuha annal abna'a habbu ilal walidaini minal banat walidzalika fa inna aktsarun nasi yastaskilunal banat wa yakrahunahunna wa in kathuru dzukronuhum walidzalika qala ta'ala wa id busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu musawwadan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dan biasanya itu laki-laki itu lebih dicintai oleh ibu oleh kedua orang tuanya. Maksudnya lebih dicintai, lebih disukai lah begitu ya daripada anak-anak perempuan. Terus sekarang disembelihnya laki-laki, wah itu juga sakit hati juga. Wa khamisuha anna baqa'an niswan biduni dzukran yujibu sayruratuhunna mustafrasyatil a'da wa dzalika nihayatul dhulli wal hawa. Dan kemudian kalau yang hilang perempuan, yang hilang laki-lakinya, si perempuan-perempuannya ini jadi apa? Kalau enggak cuma jadi pelampiasan seksual kan buat kaum-kaum yang di sebelah begitu. Nah itu. Zakara fi hadhihi surah yudzabihuna bilawawin. Udah. Halil maktul. Jadi kita tahu oh ini memang udah, makanya disebutkan siksa yang paling jeleknya apa? Anak laki-lakinya disembelih. Karena ini memang siksa yang paling keji. Nah, ini yang disembelihnya siapa sih sebetulnya? Anak kecil apa yang sudah dewasanya? Orang-orang yang sudah balik. Wah ini juga banyak banyak tafsirannya begitu ya. Ar-rijal dunal atfal, ada yang mengatakan, oh ini bukan yang kecil-kecil tapi yang sudah dewasa begitu. Ya, satu lagi bilang enggak, ini udah dewasa dan mengeluarkan dalil gitu. Cuman yang lebih kuat yang disembelihnya itu tatkala masih kecil. Makanya nanti Nabi Musa itu dipalitkan begitu. Non bahasa Indonesia dipalitkan. Dihanyutkan. Jadi tatkala masih kecil. Bisa buka dalamnya. Nah, terus sekarang kita cari sebab. Oke, secara psikologis dan untuk perkembangan negara ini tidak bagus. Anak laki-laki disembelih. Nah terus apa motivasinya Fir'aun ini? Kok sampai anak-anak kecil ini disembelih? 10:30, 11 kena seperempat ya? Seperempat ya, sebentar lagi nih. Ahaduha qaulu Ibnu Abbasin annahu waqa'a fir'auna wa tabaqatihi maka Allah wa'ada Ibrahim ayyaj'ala fi dzurriyyatihi anbiya wa mulukan fa khafu dzalika wa tafaqat kalimatuhum ala i'dadi rijalin ma'ahum syifar yatufuna fi bani Israila fala yajiduna mauludan dzakaron illa dzabahuh falamma ra'au kibarahum yamutuna wa sigharuhum yudzabbahuna haful fana fahina idzin la yajiduna may yubashirun a'mala syaqqah fasaru yaquluna aman duna amin. Nah, ini tuh gara-garanya apa? Gara-gara itu takut sama doanya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan begitu. Jadi karena Nabi Ibrahim itu kan ada doanya meminta supaya dijadikan lil muttaqina imama itu, supaya dijadikan imam-imam, supaya dijadikan pembesar-pembesar. Dan itu kan terjadi. Nah, makanya di mana yang paling bagus? Di Bani Israilnya yang diambil. Nah, makanya dengar kabar ini kalau kita itu kayak yang masyhur di Sunda itu atau di Jawa itu. Ramalan
Joyoboyo ya, ramalan Joyoboyo. Nah itu dulu terkenal itu, wah Firaun, Nabi Ibrahim. Nah ada rumor-rumornya nih, ya sudahlah kita habisi saja. Nah jadi membuat plot, coba ya, ini kan keadaannya Firaun ini sebagai raja. Malamnya itu bikin perintah, besok kamu keliling kampung semuanya dengan serentak bawa pedang, anak laki bunuh semua. Bisa ngelawan nggak tuh? Nggak bisa ngelawan, karena tidak menyatakan perang. Malamnya itu bilang, besok kamu bawa pedang, habisi semua anak laki-laki. Dan itu kan pasukannya banyak, ada 1 juta lebih tuh. Pasukannya siapa? Firaun itu. Besoknya itu langsung masukkan Bani Israil itu kan Bani dia perkampungan. Jadi tadinya itu hidup berdampingan, biasa aja kayak kita sama Madura begitu. Ya, kayak kita sama orang Madura, kita sama orang Padang. Biasa aja kayak gini. Cuman kalau dulu itu memang Bani-Bani itu hidupnya biasanya per distrik. Ya sebenarnya kan makanya kita kalau kampung di kampung ini kan saudara-saudara semua kan. Nah itu kayak gitu. Cuman sekarang mah nggak terkenalnya RT 5, RW 3, 10 nomor rumahku. Nah, sekarang kan diganti itu. Kalau dulu ini Bani Anu begitu. Ya. Nah pecinahan begitu. Nah ini Bani Israil itu hidup berdampingan dengan damai. Cuman Firaun ini takut, akhirnya bikin perintah, besok kamu itu bawa pedang, bunuh semua anak laki-laki. Anaknya yang dibunuh. Nah, cuman kalau dibunuh pikir besoknya itu udah dibunuh. Aduh, ini kalau dibunuh semua, nanti siapa yang mau jadi budak? Begitu kan nggak ada pentingnya juga. Ya udah akhirnya setahun ngebunuh, setahun enggak. Jadi yang tahun ini dibiarkan hidup, yang tahun depan dibunuh begitu. Nah itu kemungkinan pertama yang menjadi motivasinya itu. Yang kedua ini yang tadi tafsirannya Ibnu Abbas. Yang ini dari siapa? Dari As-Sudi. Inna fir'auna ra'a naron aqbalat min baitil maqdisi hatta istamalat ala buyuti misra faraqatil qibta wa tarakat bani israila fada'a fir'aunul kahanata wa sa'alahum an dzalika faqalu yakhruju min baitil maqdisi man yakunu halakul qibti ala yadi. Ini mah dari mimpi Fir'aun teh. Fir'aun mimpi bahwa dia itu melihat api dan api itu masuk ke semua rumah orang Kipti, kampungnya begitu. Ini kenapa kok kebakaran di dalam mimpinya itu? Nah, pas kampung Bani Israil itu adem-adem aja. Nah, adem-adem aja karena memang si api pun keluar dari sana. Nah, besoknya itu langsung pas bangun itu ini nggak enak mimpi ini. Nanya ke dukun. Nah, Faqalu maka si dukun berkata, yakhruju min baitil maqdisi may yakunu halakul qibti ala yadi. Nanti akan keluar dari Baitul Maqdis itu siapa? Orang yang akan menjadi sebab hancurnya orang-orang Kipti. Nah, kata si dukun. Nah, ya udah. Bunuh saja. Nah, sekarang Israel kan gitu. Kayak sama orang Islam itu kan. Mereka itu cuman ya hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan ramalan, hitung-hitungannya hitung-hitungan ideologi. Jadi mereka itu nggak segan ngebunuh anak kecil itu. Ya. Setan nih. Israel setan nih. Ngeri. Wasali suha yang ketiganya annal munajjimina akhbaru fir'auna bidzalika wa ayyanu lahu sanata falihada kana yaqulu abnahum fi tilka sanati wal aqrab wal awwal. Lah yang satu lagi itu ada dukun. Fir'aun gak ngimpi. Ini kemungkinan ketiganya nih. Nah, si dukun ini ngitung-ngitung bintang. Ngitung-ngitung bintang sampai tahu kapan terjadinya. Tahun berapa. Nah, setelah tahu tahun berapa ini kira-kiranya bakal anak-anak yang tahun ini nih. Yang yang bakal itu. Nah, yang tahun itu aja. Nah, itu kemungkinan ketiga. Cuman yang paling dekat ini yang mana? Qaulul awal yang paling dekat itu. Yang pertama. Ya, takut doanya Nabi Ibrahim. Di anna lati yustafadu min ilmi ta'bir wa ilmi nujum la yakunu amrun mufassalan wa illa qad hadzalika fi kaunil ikhbar anil ghaibi mu'jizan bal yakunu amrun mujmalan wa dhahiru min halil aqli ayyuqdima ala mithli hadzal amril azim bisa babi. Kenapa yang kuat itu yang pertama? Karena kalau misalkan yang kedua sama yang ketiga itu urusannya kan sama dukun.
Nah kalau dukun itu sampai bisa ngasih tahu kabar gaib sedetail itu, apa bedanya sama nabi? Apa bedanya sama nabi? Jadi kalaupun kita misalkan lihat ada bedanya sama nabi, ya jadi qadhun bagi mukjizat. Karena ikhbarul gaib ini dia kekhususan anbiya. Kalau secara detail kayak gitu. Kalau Joyoboyo itu kan bakal ada Ratu Adil gak jadi-jadi. Dari zaman mana Ratu Adilnya gak jadi-jadi. Gitu. Itu kan karena memang ramalan-ramalan itu dia ada ramalan-ramalan, cuman ramalan-ramalan ini dia bersifatnya harus umum. Tidak boleh terlalu khusus. Kalau umum-umum boleh. Ya, ramalan bintang minggu ini atau hari ini. Ya, duitmu lagi pas-pasan. Pas-pasan terus. Iya kan? Pas aja. Keuangan irit dulu ya. Gitu. Kesehatan jaga. Itu kan ya itu umum-umum kayak gitu mah ya. Bener kata kita itu. Ya umum lah. Tapi kalau secara detail nggak boleh. Fa in qila inna fir'auna kana kafiran billah fakan. Cuman kalau mau yang pertama juga masalah juga sih. Di mana masalahnya? Lah Fir'aun ini kan kafir, gimana mau percaya sama omongannya Nabi Ibrahim? Iya kan? Gimana mau percaya perkataan Nabi Ibrahim? Itu kan kayak bilang orang Amerika percaya ramalan Joyoboyo. Orang Amerika kok percaya ramalan Joyoboyo? Lah Fir'aun kok percaya ramalan, bukan ramalan, percaya doanya Nabi Ibrahim. Kata siapa Safaruddin Ar-Razi, enggak bisa jadi Fir'aun ini orang beriman. Asalnya itu. Cuman dia itu kafirnya kafir inad, jadi dia orang ma'rifah. Ya. Nah, disebutkan nama itu. Qulna la'alla fir'auna kana arifan billah. Jadi Fir'aunnya arif billah wa bisidqil anbiya, dan benarnya para nabi. Illa annahu kana kafiran kufrul juhud. Tapi dia itu kafir juhud. Jadi kayak iblis sudah, makanya kan. Makanya nanti udah kayak iblis, temennya iblis ini. Ya, temennya iblis. Sampai kata iblis itu nanti, Fir'aun, kamu itu kok bisa ngaku Tuhan itu gimana? Kata iblis itu. Ya. Woi, saya ini kan menguasai tukang sihir ini. Ya. Tukang sihir ini saya kuasai. Berarti saya penguasa orang yang sakti. Tuhan dong saya ini. Kata iblis, coba keluarin semuanya. Ahli sihir itu. Dikeluarin semua ahli sihir itu. Coba keluarin semua keanehannya. Dikeluarin semua keanehannya itu. Ya udah selesai, lihat kata iblis itu. Ditiup sekali hangus semua. Sama iblis itu. Wih, kamu ternyata sakti. Fir'aun liatin ya, saya sakti ini, enggak aku Tuhan. Kamu ini gimana ini? Saya ini sesakti ini tidak mengaku Tuhan. Lah kamu kok bisa ngaku Tuhan ini gimana? Bener kamu itu teman saya yang sejati. Lebih goblok daripada saya. Itu kata siapa? Kata iblis. Kata kamu itu lebih goblok daripada saya. Saya aja enggak gitu-gitu amat. Si Ahmad juga kayak gitu. Oh yaqulu innahu kana syakkan mutahayyiran fi dinihi wa kana yujawizu sidqa Ibrahim ala nabiyina wa sallam fa aqdama ala dzalikal fi'li ihtiyatan. Tapi bisa juga memang Firaun ini tidak iman, tapi dia syak. Ya, ada enggak. Ibrahim ini bisa benar bisa enggak kan? Ada syak kan? Cuman ihtiyatan. Ihtiyatan. Umahamun bener gitu. Ya akalnya berkata, gimana kalau bener? Ya udah. Padahal nu ngabarkeunna Rasulullah. bukan berarti mereka itu percaya ya. Tapi hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan santai. Yuk. Pertanyaan? Ada? Iya, secara politik itu kan kalau dunia itu ya sudah terbalik ya begitu. Ya. Yang hamba-hamba itu jadi muluk, jadi raja-raja. Makanya kan kalau hewan kayak kayak lebah itu, yang ratu kan tetap jadi ratu. Yang pejuang tentaranya tetap jadi tentara. Itu sampai kapanpun gak bakal terbalik. Makanya dari dulu sampai sekarang gitu aja udah. Ya, gitu aja udah. Karena yang ratu jadi ratu. Nah,
manusia ini karakternya sama nggak? Manusia itu beda karakternya itu. Coba orang tuh kalau karakternya kayak Firaun, tahu? Kalau karakternya kayak Firaun jadi nabi, jadi presiden, ya kan repot kan? Ya. Ini kalau orang kayak saya jadi presiden repot, ya. Ngaji, aduh udah ngaji jadi presiden, ya nggak cocok. Makanya kenapa Sidna Ali itu waktu jadi khalifah dia nggak cocok, ya terlalu soleh itu Sidna Ali, Sidna Utsman itu terlalu soleh orangnya. Ya harus yang jiwanya memang jiwa pemimpin. Dan sekarang itu kayak gitu kan susah, jadi pemimpinnya susah. Ya, banyak dijegal. Orang nggak mau. Nggak bisa disetir. Coba kayak Gaddafi bisa disetir sama orang? Nggak bisa. Nah, harusnya itu yang kayak gitu. Secara menikmati daripada ini saya ini kan harus menunjuk orang, tidak boleh ada ditelunjuk orang. Nah itu pemimpin itu harus kayak gitu. Dan pemimpin jika dia seperti itu dan hatinya lembut, rakyatnya makmur. Ya, iya. Mudah-mudahan orang sadar dia ampun ka Allah Subhanahu wa taala bagi majelis dan kafarat kana kelapatan orang sadayana oge jatan wasilah kepala orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.